Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, Pak Alvin Lim dan Faisal Basri punya kesamaan. Pernah membocorkan rahasia penting di channel Pak Guru, lalu mereka meninggal tak lama setelah itu. Apakah itu kebetulan? Ya, beketulan ya. Jadi saya diskusi dengan Pak Alvin Lim dalam situasi beliau sudah mengatakan kepada saya umurnya tidak panjang lagi. Kan saya nanya, "Pak, kenapa berani sekali?" Ya karena saya mau mati. Saya udah gak punya lagi harapan masa depan. Itu off cam. Saya nggak tahu itu di dalam atau di luar kamera, saya lupa. Tapi dia tuh mengatakan, "Saya tuh sudah kronis, ginjal saya tuh udah habis, dalaman saya tuh sudah habis. Saya sekarang bisa bertahan hidup tuh cuci darah seminggu 2 kali, saya bisa bertahan hidup tuh dengan semua fasilitas kesehatan yang mahal-mahal. Misalkan tanpa itu saya tuh udah karena saya tuh sudah ya ini gitu." Jadi Pak Alvin Lim mengatakan bahwa karena itu saya akan mewakafkan kehidupan saya, sisa kehidupan saya itu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut idealismenya itu harus diperjuangkan. Nah itu Pak Alvin Lim mengatakan seperti itu. Ketika saya misalkan diskusi dengan Pak Faisal Basri, beliau juga sedang dalam situasi sakit. Saya ngobrol dengan beliau itu kan berkalung syal beliau itu karena memang lagi sakit gitu. Nah, tapi yang membocorkan rahasia negara bersama saya itu kan banyak. Ada Pak Ade Armando masih hidup sampai sekarang, ada Pak Rocky Gerung masih hidup sampai sekarang, ada Pak Fahri Hamzah alhamdulillah sehat walafiat bahkan sekarang jadi komisaris komisaris atau direktur ya itulah. Jadi komisaris gitu. Untuk siapapun yang nonton ingin seperti Pak Guru yang kalau pengen ngebahas sesuatu ya udah straight to the point aja, sebut nama, nggak sebut oknum. Itu teh harus punya dasar apa biar bisa ngelakukan hal yang sama, karena kan ajakannya tuh ajakan untuk berani melawan kejahatan yang sekecil apapun yang di depan mata mereka. Ya asal punya data dan bisa memahami delik hukum terkait dengan masalah ini. Jadi misalkan gini, saya tuh pernah disomasi, tapi saya tidak bilang-bilang. Jadi sekian kali disomasi, saya tuh pernah disomasi. Salah satunya itu adalah sama satu pihak yang merasa bahwa guru gembul itu menyebarkan hoax. Hoax yang mana? Ini ada di media. Media ini media hoax. Lalu Pak Guru Gembul sampaikan hoax ini menyebar sehingga menjadi lebih besar. Nih lihat penontonnya banyak sekali. Jadi yang percaya itu jatuh. Ini perusahaan kami tuh jatuh juga, Pak. Lalu saya tanya, "Coba sini lihat perusahaannya, data bulanannya mana? Mana bukti bahwa dia jatuh gara-gara komentar saya?" Tidak ada bukti. Ya, berarti kan saya aman. Kemudian mereka juga bilang misalkan ini harus diproses karena Pak Guru Gembul itu memviralkan sesuatu yang hoax. Tidak memviralkan sesuatu yang hoax. Saya mengatakan di video itu, saya bilang ada berita yang seperti ini. Jadi dan saya katakan ini bisa benar, bisa salah, tapi yang jelas ini adalah pernyataan sepihak. Jadi saya tuh sebenarnya juga hati-hati terhadap delik-delik yang bisa dijeratkan kepada saya gitu. Makanya saya misalkan menggunakan tanda tanya, misalkan saya menggunakan karena itu kontennya itu adalah pertanyaan. Walaupun isinya pada akhirnya nanti akan misalkan menyebut satu nama dan sebagainya, ya tapi kan saya tidak memvonis, menjudge. Saya memvonis dan menjudge itu terhadap sesuatu yang sudah ingkrah di pengadilan misalkan. Misalkan saya sebut bahwa Pak Prabowo melanggar konstitusi ketika menaikkan Gibran gitu ya, atau Pak Jokowi dan sebagainya. Nah itu kan sudah disepakati dan itu sudah deal oleh pengadilan. Pengadilan bilang bahwa di situ ada cacat etika yang menyebabkan Pak Usmannya kemudian dipecat kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, maka pernyataan saya itu bukan hoax, pernyataan saya itu bukan kebohongan dan sudah diterima oleh publik. Jadi aman saya mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalkan saya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, nah saya baru buka kemungkinan gitu. Mungkin ijazah Pak Jokowi palsu dan saya tidak bilang itu pasti. Karena apa? Karena sampai sekarang kasusnya masih bergulir di media sosial, di media massa. Asli atau tidaknya ya silahkan aja mereka perdebatkan. Cuman saya bilang bahwa perdebatan di kalangan mereka itu hanya perdebatan pada masalah-masalah sekunder. Gak ada yang langsung masuk ke ranah hukum, itu isi ijazahnya itu dilihat secara forensik di depan mata secara terbuka dan sebagainya. Itu kan sepihak ngomong gitu, sepihak ngomong kayak gitu, terus berantem di media sosial gitu kan. Saya nggak akan ngambil kesimpulan pada hal-hal yang semacam itu. Apa sih masalahnya kalau misalkan Jokowi ijazahnya palsu? Tidak ada masalah, masalahnya itu adalah penipuan. Jadi gini, kalau Pak Jokowi nggak punya ijazah, itu nggak jadi masalah.
Mhm. Ada menteri yang nggak punya ijazah, ada presiden yang ijazahnya SD, itu nggak jadi masalah. Dalam undang-undang juga nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau ijazahnya itu palsu. Artinya apa? Presiden kita adalah penipu. Gitu kan? Melakukan penipuan publik. Kan begitu, sesederhana itu. Jadi kenapa harus dipermasalahkan? Ya ada pihak-pihak tertentu yang keberatan kalau presiden kita adalah seorang penipu. Ya itu saja. Tapi saya sampai sejauh ini juga belum mengambil kesimpulan. Maksudnya dalam pikiran saya, dalam hati saya sudah mengambil kesimpulan. Tetapi saya hanya mempublikasikan sesuatu yang sudah pasti. Ijazah Pak Jokowi itu saya hold dulu apakah itu asli atau tidak. Gitu. Tapi yang misalkan soal Gibran, misalkan soal UU TNI yang sembunyi-sembunyi sama DPR, itu kan udah fix. Semua orang juga udah tahu. UU Polri yang prosesnya itu harus pakai sembunyi-sembunyi di hotel mewah. Nah, itu kan udah peak gitu. Makanya Polri juga sama, sembunyi-sembunyi juga. iya, RUU Polri juga. penyiaran, Cipta Kerja, Polri, itu semuanya tuh sembunyi-sembunyi. Kita tuh tiba-tiba udah ada yang seperti ini gitu. Gitu. Ya kan? Ya kan? Anggota DPR Ibu Puan Maharani pada Dasko, ya kan kayak gitu kan? Bapak Ibu itu kan dipilihnya sama rakyat, tapi kenapa sembunyi-sembunyi untuk mengambil keputusan-keputusan? Bahkan notulennya pun kami tidak pegang. Kami tuh bingung mau ngedemo apa, orang draftnya aja nggak ketahuan sama kita gitu. Iya, Jadi benar. kemarin demo tuh sebenarnya bukan hanya soal draftnya, bukan soal isinya. Tapi kenapa Bapak Ibu sembunyi-sembunyi, terburu-buru di hotel mewah, seakan-akan ada sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh publik. Nah itu masalahnya. Bahkan pada saat interview kemarin para wartawan dengan Pak Prabowo juga Jangan ngarang gitu loh. Ngaku bahwa ini draft. Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat ke DPR kok. Ya udah lihat draft yang beredar. Iya. saya akan pelajari draft itu. terima Ya iya, notulennya aja nggak ketahuan, rapatnya kapan juga nggak ketahuan. Jadi Pak Prabowo mohonlah, Pak Prabowo tuh sekali-kali turun ke jalan. Maksudnya nggak harus masuk ke gorong-gorong, nggak usah. Cuman cukup lihat realitas, jangan mengandalkan bisikan-bisikan dari orang-orang ring terdalam Pak Prabowo. Karena bisa jadi mereka juga membisiki Pak Prabowo itu penuh dengan ya distorsi-distorsi gitu, penuh dengan penyimpangan sedikit. Ya biasa, makanya bias ya mereka. bias-bias, iya kayak gitu. Saya sebagai yang suka nonton YouTube ya Pak Guru, entah Pak Guru sadar atau enggak, tapi Pak Guru tuh menurut saya ya mirip dengan apa yang sering dilakukan oleh Pandji Pragiwaksono, karena dia komika, suka ngomongin hal-hal besar. Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Pak Guru Gembul juga guru yang ngomongin hal-hal besar, kadang ngomongin hal-hal remeh, dan statementnya ada yang mirip menurut saya. Jangan percaya Panji. Nah, Pak Guru juga bilang jangan percaya saya seutuhnya. Jadi serahkan kembali ke pendengarkannya, karena sebagaimanapun Guru Gembul memberikan fakta, ada opini kan di belakangnya. Iya, betul. Jadi salah satu yang ingin saya kampanyekan juga adalah jangan pernah menjadi feodal dalam pengetahuan. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia itu adalah kita mau percaya atau tidak, kita menerima fakta atau tidak, itu bukan berdasarkan faktanya, tapi berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Jadi kalau misalkan saya ngomong fakta, biasanya yang ngebantah tuh bukan ngebantah fakta, tapi kamu ngaji enggak, ngajinya kurang jauh, Tidak pendidikan sesuai dengan kamu apa, pendidikannya. enggak sesuai. Nah jadi bukan berbicara tentang fakta-faktanya bantah kalau mau beraya, tapi ini mah bukan. Apalagi kalau misalkan ngebahas orang-orang muslim yang mengakunya sebagai mayoritas gitu. Saya sampaikan fakta bahwa pesantren itu secara persentase itu 3 kali lipat lebih berbahaya dan lebih berisiko untuk kekerasan seksual, penyimpangan, dan bulian. Datanya ada. Ketika fakta itu saya sampaikan, ya mendingan perbaiki pesantrennya daripada malah nyerang saya. Anda kan tidak pernah di pesantren, Anda kan tidak pernah berguru pada ini itu dan lain-lain. Nah, ini salah satu kelemahan dari orang-orang di Indonesia itu adalah mereka tidak mau mikir, mereka menghindari fakta, mereka menjauhi fakta dan mencoba untuk mengaitkan kebenaran itu, menggantungkan kebenaran itu pada figur tertentu. Kalau yang ngomongnya Ustadz Basalamah pasti benar. Kalau yang ngomongnya Ustadz Adi Hidayat pasti benar. Kalau kita misalkan kritik beliau dimarah-marahin habis-habisan. Enggak, padahal mereka tuh manusia. Baik Ustadz Basalamah maupun Ustadz Adi Hidayat misalkan sama-sama sudah mengatakan bahwa mereka itu sebagai manusia ya tidak pernah benar sepenuhnya gitu. Nah ini pengekor-pengekornya ini yang jadi bermasalah. Saya ingin kampanyekan kepada orang-orang untuk berbicaralah sesuai fakta, jangan hindari fakta itu. Kalau misalkan kita bertemu dengan fakta buruk, perbaiki, bukan ditutup-tutupi.
Gitu kan. Saya lihat misalkan pendidikan di Indonesia buruk, malah saya disomasi, kata siapa ada menghina. Bukan gitu, perbaiki, bukan ditutupi fakta teh. Kan gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Pertanyaan adalah setiap kali para pejabat selalu mengatakan, "Apa sih ya kamu demo-demo? Emang kamu sudah melakukan apa untuk negeri ini? Udah memberikan apa untuk negeri ini?" Jawaban Pak Guru apa sih? Bukan sebagai guru gembul ya, sebagai orang awam. Karena orang-orang itu belum melakukan apapun, maka mereka demo. Jadi demo itu adalah wujud kontribusi mereka terhadap negara. Makanya ketika ada pejabat yang mengatakan seperti itu, ngaco. Itu cacat pikir. Jadi kan mereka bertanya, apa kontribusi kamu? Untuk Ya negeri makanya ini. mereka demo gitu. Demo itu adalah kontribusi. Kenapa? Orang-orang yang berdemo itu adalah orang-orang yang menuntut kebenaran karena kebenaran itu sudah diinjak-injak oleh pejabat-pejabat tadi itu. Coba, apa alasan mereka demo? Misalkan yang RUU TNI. Karena rakyat tidak diperlihatkan soal kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara. Padahal dalam undang-undang setiap DPR rapat itu mereka harus diketahui oleh publik tentang apa yang harus didapatkan. Jadi ketika mereka demo, mereka memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan undang-undang. Pejabat-pejabat itulah yang pengkhianat, gitu misalkan ya. Terus apa kontribusinya terhadap negara? Pejabat-pejabat itu kontribusinya terhadap negara apa? Coba, mereka itu melakukan sesuatu, misalkan mereka mengeluarkan kebijakan, itu kan banyak yang lewat jalur asprinya, lewat jalur orang-orang dekat, lewat para komunitas-komunitas, mereka sendiri nggak banyak mikir, mereka sendiri nggak menghasilkan apapun. Kalau misalkan kita cek mau buka-bukaan misalkan pejabat ngapain aja kerjanya misalkan, kita bisa mengetahui bahwa sebagian besar dari mereka itu bekerja secara tidak efektif dan efisien, tidak by data, atau bahkan menghasilkan kebohongan-kebohongan publik. Sok, misalkan BPS menyebutkan data kemiskinan Indonesia hanya 9%, itu kan kebohongan publik. Itu hasil dari mana? Hasil dari pejabat. Nah, sekarang kok para pejabat itu nanya, kontribusi kalian apa? Ya setidaknya kontribusi kami bukan kebohongan publik, kan gitu. Atau misalkan judol gitu. Itu judol kenapa di Indonesia masih ada? Kalau misalkan mau selesai semuanya. Investigasi sudah dilakukan, tapi sama wartawan. Wartawan seharusnya menyerahkan investigasi itu kepada polisi. Polisi gerak enggak? Untuk menangkap para tukang judol-judol itu kan sudah dikasihkan. Polisi malah bilang kami kurang bukti. Ya biar buktinya ada itu lakukan penyelidikan dan penyidikan, tapi kan tidak dilakukan. Terus mereka nanya kontribusinya apa? Ya kan kacau gitu. Dan yang lucunya adalah bandar judol itu di Kamboja, tapi pemerintah Kamboja mengharamkan warganya untuk main. Iya, pemerintah Kamboja itu mengharamkan warganya untuk main judi. Kenapa? Karena mereka pinter, mereka tahu dampak judi itu buruk. Tetapi coba ada tokoh baik hati yang hancur gara-gara judi. Tokoh baik hati Iya, siapa? Hashirama. Sirwa Senju. Iya, terus siapa ini teh? Yudhistira. Jadi maksudnya apa? Judi itu bahkan terhadap orang baik pun bisa ngerusak, bisa balangsak. Tsunade ingat Serua. Sama. Nah, itu bisa balangsak. Orang-orang Kamboja tuh tahu itu. Makanya apa? Mereka mengharamkan judi. Tapi di sisi lain, butuh duit. Jadi, menghalalkan judi hanya untuk orang luar negeri. Maka sasaran tembaknya itu adalah orang Indonesia. Jadi dalam hal ini orang Indonesia itu jauh lebih bodoh daripada orang Kamboja. Bahkan ada menteri di Indonesia yang malah mengatakan, ya sudah legalkan saja judol di Indonesia. Karena di luar negeri juga legal. Tampar bulak-balik gitu. Orang luar negeri itu menghalalkan judi tapi dilokalisasi dan bukan menghalalkan judol karena judol itu deliknya bukan judi tapi penipuan. Jadi judol tuh diharamkan, judi diadakan, tapi adanya juga dilokalisasi. Begitu kan? Ada aturannya, ada regulasinya. Nah itu si menteri itu, menteri loh pejabat publik, tapi bahkan dia nggak ngerti sama sekali soal ini. Nah itu kalau misalkan dia nanya kontribusi terhadap negaranya itu apa? Ya setidaknya kontribusi kami itu positif atau netral lah. Kami misalkan nggak melakukan apapun netral. Lah dia kontribusinya negatif. Udah mah dibayar sama negara, udah mah dikasih wewenang, malah melakukan tindakan-tindakan yang merusak Indonesia. Kan itu tidak benar. Jadi Pak Menteri silakan bertobat Pak dengan agama masing-masing. Gimana kalau ada yang sentimen umum? Ya jangan bacot doang dong, masuk dong daftar DPR. Saya masuk, saya bantuin pemerintah. Sampai sekarang tuh saya bantuin pemerintah. Kalau misalkan mereka lagi bikin workshop gitu, pelatihan-pelatihan, saya tuh datang untuk mereka itu. Karena apa ya? Ini kontribusi saya. Nah, masuk dong ke DPR. Ubah dari dalam, jangan bacot dari luar doang. Kenapa kalau mengubah harus dari dalam?
Apa logikanya kalau mengubah tuh harus dari dalam? Mengubah tuh bisa dari luar, bisa dari jarak jauh. Kalau misalkan kita punya drone, apa untuk menggerakkannya harus masuk ke dalam drone-nya gitu? Ya nggak usah, tuh bisa pakai remote, bisa ada yang masuk ke dalamnya, ya bebas. Atau logikanya mana kalau misalkan mengubah sesuatu harus dari dalam? Itu logikanya di mana gitu? Kalau misalkan harus mengubah isi otak pikiran ibu saya, apakah saya harus masuk ke otaknya gitu? Ya nggak juga kan? Jadi mengubah sistem itu bisa dengan begitu banyak metode, begitu banyak pendekatan, begitu banyak program dan metode. Dan itu bisa berubah. Contohnya gini, dulu di Finlandia ada sistem pendidikan yang kurang baik. Dirubahnya dari mana coba? Dari luar. Jadi sistem pendidikan yang buruk di sana, buruk tuh versi Eropa gitu ya, halus sebenarnya, tapi buruk versi Eropa. Dirubahnya dari mana? Dari undang-undang ketenaga kerjaan. Nggak ada hubungan sama pendidikan ya? Nggak ada hubungannya dengan pendidikan, tapi undang-undang ketenaga kerjaan itu ngomongnya kurang lebih kayak gini, bahwa emak-emak yang bekerja terus dia punya anak, maka dia berhak untuk tetap dapat gaji sambil dia cuti 2 tahun untuk menyusui dan membesarkan anaknya. Si ibu-ibu itu tetap digaji walaupun dia tidak bekerja di perusahaan, tapi kerja untuk menyusui anaknya secara eksklusif. Itu undang-undang ketenaga kerjaan. Dari undang-undang itu akhirnya apa? Ternyata si anaknya itu jadi pararinter. Karena dididik langsung oleh ibu yang berpendidikan. Mendapatkan perhatian yang layak, mendapatkan perhatian yang cukup, pendidikan dini yang eksklusif dari keluarga. Ketika si anak itu masuk sekolah, dia sudah terbiasa dengan kepintaran. Dan akhirnya pendidikannya jadi halus di situ. Itu dimulainya dari mana? Dari luar. Kenapa harus mikir harus dalam ke jadi menteri? Ya gak usah juga seperti itu. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Ada nggak orang yang mengubah dari luar? Ada banyak. Ada nggak yang mengubah dari dalam? Ada banyak. Misalkan ekonomi di Indonesia, untuk memperbaikinya, bisa nggak kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengubah ekonomi di Indonesia? Bisa. Bisa nggak orang Amerika Serikat masuk ke Indonesia baru mengubah? Juga bisa. Kenapa harus logika berpikirnya tuh dari mana kalau mengubah sesuatu tuh harus di dalam gitu? Ya di luar juga bisa lah. Mungkin karena kalau misalkan masuk ke dalam itu kan ya dia yang bikin undang-undang gitu. Jadi ya udah dia yang ngatur gitu. Nggak, undang-undang dibikin sama siapa? DPR. DPR. DPR itu bikin undang-undang sesuai dengan permintaan requestan siapa? Rakyat. Requestan Rakyat itu orang mana? Orang luar. Iya kan? Kalau misalkan DPR membikin undang-undang yang bukan dari aspirasi dari rakyatnya atau bukan dari usulan dari pemerintah yang dua-duanya adalah pihak luar, maka mereka sendiri harus dipertanyakan. Jadi mereka bikin undang-undang itu atas dasar siapa? Ada nggak pemerintah yang diubah dari luar? Ada. Contohnya Nabi Muhammad. Mau mengubah Mekah dari dalam. Gagal. Keluar dulu ke Madinah. Baru naklukin Mekah, berhasil. Jadi dari luar. Dari luar tuh jadi. Atau misalkan ada seorang ulama, Abu Hanifah, dari luar. Kamu jadi hakim agung di negara ini ya. Karena fatwa-fatwa kamu diterima sama masyarakat. Tidak mau. Saya bayar gede. Tidak mau. Nanti mazhab kamu saya jadikan mazhab negara. Tidak mau. Tetap tidak mau. Bahkan ginilah. Kalau kamu mau jadi hakim negara, masuk ke dalam sistem, nanti kamu digaji gede, tapi kalau kamu nolak, kamu mati. Sok pilih mana? Pilih mati. Tetap gak mau masuk ke dalam, tetap di luar. Akhirnya apa? Negaranya berubah, gara-gara berusaha untuk ngikutin fatwanya dia. Terus udah gitu kejadian apa? Dia Abu Hanifah punya murid, namanya Abu Yusuf. Dia yang maksa jadi hakim agung. Sayalah yang jadi hakim agung, yang lain jangan. Tapi dengan catatan, semua kebijakan-kebijakan negara harus disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan saya. Semua hakim harus diangkatnya dari saya. Dan bahkan khalifah pun, kalau urusan agama, itu harus konsultasinya sama saya. Jadilah Baghdad di puncak kejayaannya. Gara-gara apa? Gara-gara ada ulama yang masuk ke dalam sistem dan mengubah negara itu. Jadi yang dari luar bisa, yang dari dalam bisa. Yang dari dalam itu adalah muridnya dari orang yang dari luar. Dan dua-duanya berhasil. Coba sekarang kalau mau ada yang ngomong tadi itu harus dari dalam. Ya tidak seperti itulah. Jangan picik dalam berpikir itu Baraya. Karena segala sesuatu itu banyak seginya. Banyak dimensinya yang bisa kita kelola. Kalau misalkan kita mengubah anak nakal jadi anak baik. Apakah kita harus jadi orang tuanya dulu gitu? Harus nikahin ibunya dulu dan bunuh ayahnya gitu? Ya kan tidak. Bisa aja kita tuh jadi orang temannya. Bisa kita tuh jadi tempat curhatnya. Bisa aja kita tuh jadi gurunya. Jadi pacarnya. Misalkan ya bisa aja. Ngapain juga harus orang dalam gitu. Oke, makasih Pak Guru. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang viral tuh gak semua saya basah. Tapi yang ya bahas. Nah itu saya nggak akan ngambil. Oh ya. Nempel nggak?
Enggak, itu udah kabur lagi. Tapi itu tawon ya, tawon itu tidak berbahaya selama tidak kita geprek. Tetap B aja aman. aman. Ming. Iya.